Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vokasi, kembali lagi di Potski, podcastnya anak Vokasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Fajar Taufik dan rekan saya. Muhadistudin Amri. Di sini kami akan mengadakan podcast terkait organisasi dan sharing experience manfaat dari organisasi tersebut. Nah, di depan kami ada dua narasumber hebat nih. Sebelum kita mulai, perkenalkan mereka dirinya masing-masing yuk. Mulai dari Kak Eka. Halo Kak Eka. Halo. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Eka. Saya di sini selaku Ketua BEM PLJ Depok periode 2024-2025. Nah, di sini saya nggak sendiri nih teman-teman, pastinya dengan rekan saya. Boleh nih kenalan. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Dina. Aku selaku jadi Wakil Ketua BEM di periode 2024-2025 PLJ Depok. Oke, sangat menarik sekali bukan? Next, ke pertanyaan pertama. Nih, gimana nih Kak Eka dan Kak Dina bisa diceritakan dong sedikit tentang perjalanan kalian hingga akhirnya aktif di dunia organisasi nih? Mau coba mulai dari Mas Eka. Oh, dari saya. Iya. Kalau diceritakan mungkin agak sedikit panjang ini ya. Oke. Kalau singkat aja. Kita singkat aja di sini ya. Iya. Oke, mungkin kalau misalkan cerita perjalanan, mungkin kalau di SMK itu kalau saya pribadi belum tertarik ke organisasi, khususnya di internal sekolahnya itu sendiri. Terus pada masa kuliah ini mungkin awal-awal saya tertarik nih ke organisasi, tapi bukan organisasi yang ada di kampus. Saya waktu itu pas awal masuk kuliah tuh saya join organisasi yang ada di luar kampus. Itu salah satu komunitas mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia, ya Novo Club. Saya ikut di situ batch 3 sama rekan saya. Nah, habis dari situ saya juga aktif juga di UKM yang ada di LP3 ini. Nah, UKM accounting pastinya karena saya jurusan akuntansi. Supaya bisa belajar akuntansi biar lebih jago lagi. Wih, keren. Kalau Kak Dina sendiri gimana nih? Nah, fun fact dulu nih, ternyata aku sama Eka tuh sama-sama kita ada di Novo Club. Sama gitu, tuh. gitu. Iya, jadi awal tertariknya tuh dari situ. Tapi kalau dari aku tuh sama panjang, tapi kita singkat aja ya. Iya. Singkatnya tuh kalau aku tuh dari SMP. Jadi dari SMP tuh aku alhamdulillah jadi sekretaris OSIS, dan di mana situ aku ngerasa kayak aduh seru nih kayaknya kalau ikut organisasi bisa ketemu teman banyak, punya ada kegiatan, kita jadi aktif sana sini nggak di rumah doang gitu sih kalau dari aku. Jadi makin kesini ya ikut kecemplung lagi gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh Kak Amri nih teman-teman. Oke. Jadi buat Kak Eka sama Kak Dina nih, apa sih yang membuat kalian tertarik untuk gabung ke organisasi? Pasti ada something dong yang buat tertarik tuh. Aduh, kasih tau gak ya? Kasih tau gak ya? Apa tuh? Iya. Yang bikin tertarik pastinya kalau di organisasi ini waktu itu saya merasa bosan di rumah terus. Oh, boring ya? Iya, boring. Di rumah terus. Di rumah cuma tiduran Iya. doang. Gak ketemu siapa-siapa, gak interaksi. Gak pusing. Iya sih. Jadilah saya mencoba tantangan yang lebih baru. Oke. Masuk organisasi yang tadi Novo Club. Di situ saya ketemu banyak teman di situ, kita kenalan, sharing-sharing. Tapi di situ belum pusing, barulah join BEM, nambah lagi tantangannya. Lebih menantang Iya, malah ya lebih kalau di menantang. BEM. Ada cobaan malah dicobain. Oh guys, ada tantangan Pak, dicobain. Oh Pak. Oke, Kalau Kak Dina gimana Kak Dina? Iya, Kak Dina gimana? Sama, aku tuh tipe orang yang suka sama tantangan. Dan sebenarnya tuh kalau di organisasi tuh biasanya ada sistem sesuatu kan ya. Nah, aku tuh biasanya tertarik tuh sama sistem-sistem. Aduh, kalau di organisasi tuh biasanya kayak gimana sih gitu. Terus kayak kan kalau kita cuman ketemu orang, sebenarnya relasi itu kan nggak harus ikut organisasi kan. Iya betul. Bisa ketemu orang juga udah termasuk relasi. Tapi kalau di organisasi tuh sama yang dibilang Eka tadi, ada tantangan kita coba. Oke, kita harus berani mencoba ya guys ya. Jangan takut mencoba. Kalau kita takut mencoba, hidup kita akan di situ-situ aja. Betul, gak berwarna nanti. Iya. Jadi kayak cuman begitu-begitu aja, kayak ngalir aja gitu. Monoton. Nah, Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Nih, seberapa penting menurut kalian Kak Eka dan Kak Dina membangun koneksi dan relasi dalam dunia organisasi?
Nah, mungkin dari Kak Eka dulu nih, Oke, bagaimana? dari saya lagi. Gak ada lagi. Iya. Kok gitu sih, kok kayak tertekan. Gak apa-apa. Ini tentang koneksi dan relasi. Iya, betul. Seberapa penting. Kalau bilang penting, ya penting banget ini. Supaya organisasi kita bisa berkembang ke depannya. Ya tadi kata Mas Ilham, kalau misalkan kita di situ-situ aja, pastinya kita akan monoton. Begitu pula dengan organisasi. Kalau kita nggak punya koneksi dan relasi, apalagi ke eksternal, organisasi kita nanti stuck di situ terus, monoton, nggak berwarna, nggak berani mencoba tantangan yang lebih baru lagi. Itu Mas Ilham. Jadi kayak nggak ada yang hal baru Iya, lah ya. nggak ada Kita hal baru. cuman Monoton, ngelanjutin lagi. dilanjutin. Kayak ya udah sih, ngapain kita bikin organisasi kalau cuman itu lagi Iya, kegiatannya, nggak ada nggak impact ada ke inovasi kitanya, baru nggak ada lagi. inovasinya. Nah, bagaimana kalau menurut Kak Dina sendiri nih? Apa nih? Ya, berapa sih penting menurut Kak Dina nih membangun koneksi dan relasi dalam dunia organisasi? Untuk eksternal atau internal nih, Kak? Boleh dua-duanya. Boleh Boleh dua-duanya. Sama. Kalau internal itu, aduh itu sangat penting banget. Selain kalau tadi kan udah dijelasin ya, kayak eksternal kalau sama KIK kan biar kita berinovasi, biar ada kegiatan tuh nggak itu aja, dan kita punya tambahan lah relasi kegiatan keluar sama orang lain. Nah kalau aku mungkin mau jelasin tentang internalnya ya. Oke. Itu kenapa sih kita harus bangun koneksi sama internal? Sama kayak kalau organisasi itu kita tuh diajarin organisasi itu satu tubuh. Oh, satu tubuh ya. Iya. Iya, nggak bisa gerak Nggak bisa sendiri-sendiri. gerak Walaupun oke, kita beda orang, tapi kita semua tuh satu tubuh. Ada yang bagian tangannya, ada yang bagian otaknya. Kita harus jalan bareng-bareng. Nah, itu bisa terjalin adanya koneksi. Koneksi itu tuh bisa bukan hanya rapat, tapi di luar rapat nih kita bareng lah jalan bareng. Atau bisa juga kayak kita ngobrol-ngobrol di luar rapat, itu bisa terjalin koneksinya. Dan itu penting banget karena kalau kita cuman jalanin proker, Betul. terus abis itu kayak oh yaudah proker selesai, udah beres, kayak nggak ada kedekatan, nggak ada ini, kayak jadi nggak ada berwarna. Sama aja kalau kita ada eksternal, tapi kita cuman ngejalanin, tapi nggak ada berdampak ke kitanya, nggak ada relasi ke kitanya, di internalnya nggak kompak lah gitu kan ya. Jadi kayak ya udah sama aja gitu. No guys, note ya. Organisasi merupakan satu kerangka kesatuan tubuh yang utuh. Jika tidak kompak antara satu sama lain, maka organisasi tersebut tidak jalan. Oke? Betul. Next di pertanyaan nomor 4 yang akan disampaikan oleh rekan saya itu Kak Amri. Silakan Kak Amri. Oke, buat Kak Eka sama Kak Dina nih. Apa tuh Kak? Pasti kalau misalnya gabung ke organisasi ketemu orang baru kan. Betul. Iya, Nah, betul. itu cara berkenalan gimana tuh biar akrab sama orang baru? Apalagi kalau misalnya di organisasi tuh ada circle-an kan agak susah tuh masih gitu. Kasih Oh, dikenalan ya. circle ya. Aduh. Itu agak sulit tuh. Jadi gimana tuh caranya tuh? Circle-circlean. Satu tips, Iya. sokap aja. Harus kan kita vokal. harus vokal. Apalagi jadi ketua dan wakil Betul. itu harus so asik sama anggota. Betul, walaupun kayak iya apaan sih? Iya. Ya udah kan kita niatnya juga bukan cuma mau ngedeketin yang hal lain, tapi kan kita mau itu pendekatan lagi di internal. Pendekatan ya. Iya, supaya organisasinya lebih mencair lagi. Lebih hidup lagi karena kita kan satu tubuh, nggak Lebih bisa intens. Iya, Betul. lebih intens di dalam hal organisasi. Betul. Bukan insan yang hal lain ya. Ya itu maksudnya. Betul, betul. Ya paling sokap aja sih, jangan malu-malu gitu, percaya aja gitu. Oke. Tapi jangan terlalu sokap ya. nanti tau lah anak zaman sekarang. Udah tahu kok. Ya. Apa tuh Kamri? Ya, cukup tahu saja. Kebanyakan dia pernah. Iya. Iya, aduh astagfirullah. Oke. Oke, menurut Kak Eka gimana tuh? Iya, sama kayak tadi kayak Kak Dina, caranya membangun koneksi tuh dari awal kita so asik dulu nih. Kalau misalnya di internal ya, kita apalagi jadi ketua dan wakil nggak bisa sok-sok cuek-cuek dingin. Betul. Apa yang kayak Harus- cuma memerintah Iya. gitu ya dia. Cuma memerintah, nanti yang ada kita dikritik kalau cuma bisa memerintah doang. Harus kita bisa pendekatan ke anggotanya. Kita juga harus bisa dengerin masalah anggotanya apa aja. Curhat-curhat mereka kita dengerin lah, kita tampung. Terus kalau misalkan ke eksternal udah pasti sama tadi. Kita harus tingkatin dulu komunikasi kita, communication skill. Terus kalau misalkan itu carilah, kita kan punya temen nih dari SMK, SMA. Nah, kita deketin lagi tuh, kita chat lagi lah. Nih, kita ada project ini nih, kira-kira mau nggak nih kita collab nih di bidang ini, acara ini. Nah, mungkin dari situ kebangunlah koneksi awal-awal ke eksternalnya, baru ke depannya bisa berjalan lebih lancar lagi.
begitu. Oke. Lebih tepatnya berani diri dulu Iya, ya. harus berani. Betul. Iya. Sama Kalau- konteksnya mau apa Iya. sih? Iya. Kalau takut gak bakal maju. Tuh. Oke, kalau takut gak bakal maju. Iya, betul banget. Nanti mandek lagi. Iya, mandek ngestak di situ-situ aja ya guys ya. Nah, oke. Menit sudah berlalu, mungkin ini pertanyaan yang terakhir yang akan disampaikan Yo. oleh saya. Padahal siap Iya. masih siap ditanya-tanya ya. Aduh. Oke guys, pertanyaan terakhir. Ayo, apa nih? Apakah ada koneksi dari organisasi yang sampai sekarang masih terjaga nih? Dan berdampak besar dalam hidup kalian? Nah, itu bagaimana tuh? Adakah koneksi tersebut dari dulu hingga sekarang? Dari perihal organisasi nih? Dimulai dari KEK. Oh, dari tadi saya mulai. Boleh Kadina dulu. Oke, gak apa-apa. Aduh, mau koneksi yang gimana dulu nih? Saya masih tidak menangkap masalahnya. Ini koneksinya dalam konteks organisasi ya, Kak? Mungkin Bagaimana tuh? Mungkin apa ya koneksinya ya? Dari dulu kah pas dari sekolah sampai sekarang masih terjaga, berkabar gitu. teman sama Iya, teman. teman. Sama temen deket sih. Kebetulan kan yang aku bilang tadi, aku tuh ikut organisasi kan dari SMP. Dan Oke. kebetulan banget qadarullah itu temen SMP aku tuh aktif juga ternyata di organisasi. Tapi organisasinya di luar. Dan mereka memiliki pemikiran yang sangat kritis. Sehingga kita tuh berjangka panjangnya itu yaitu kita ngebentuk organisasi baru, Kak. Kalau dulu kan kita berdinaungin sama OSIS di SMP masing-masing. OSIS, iya. Iya, tapi OSIS. sekarang kita bikin organisasi baru, itu namanya Merakit, Kak. Tepuk tangan dong, guys. Tepuk tangan. Kita udah mau jalan 3 Emang tahun ini hebat banget. Merakit. Keren. Dimana Merakit ini tuh 3 tahun. dia di bidangnya tuh ada sosial, lingkungan, sama juga pendidikan. Kita udah mulai mencoba lah selama 2 tahun ini, dan alhamdulillah kita dipanggil buat jadi ikutan award di Astra. Wih, PT Astra tuh ya, Kak? Iya, Astra. Keren. doain ya. Amin. Semoga lancar. Betul. Mungkin yang salah satu yang kan SMP mu udah lama banget ya, berarti Iya, udah udah berapa lama tahun sih sampai sekarang? Waduh, udah 6 tahun. Udah 6 tahun lebih kita. Iya. Mungkin buat yang masih terjaga banget itu salah Wih, satunya berarti dari teman SMP. Udah Keren. 6 tahun tapi masih terjaga itu. Iya. Hebat banget, Hebat. apalagi teman SMP kan. Iya, betul. Udah biasanya udah pada kacau ya gitu Udah lost kemana-mana, kontak udah gitu, udah udah lost kontak udah itu lost kontak aja. gitu. Berarti Kak Dina ini tali silaturahmi itu terjaga banget guys. Betul. Itu sangat penting banget tuh. Betul. Karena di dalam Islam juga silaturahmi akan mendapatkan rezeki kita bertambah, dengan umur juga kita yang bertambah. Betul, sama dengan menjalin koneksi juga kita harus Iya. bersilaturahmi. Silaturahmi itu. Iya. Gimana nih kok Kak Eka Kak Eka. sendiri? Iya, adakah Aduh, koneksi kayak kamu dari pasti, dulu sampai aduh. iya, Pasti terjaga banyak nih. Waduh, kalau koneksi dari saya sendiri sih mungkin nggak sehebat Kak Dina sampai bisa Oh. bikin Enggak, komunitas itu. gitu. Wah. Itu Rendah nih. emang berbareng-bareng Oh, gitu kan ya. bareng-bareng. Bukan saya sendiri kebetulan. Foundernya Kak Dimas, maaf ya Kak Dimas. Kak Dimas yang lihat ada Kak Dina di sini. Ya foundernya ada Kak Wakolila. Iya. Ya. Nah, kalau saya tuh ya tadi ada teman di SMK, kebetulan di SMK dan SMP tuh ada. Kalau di SMK tuh mungkin karena jurusan saya waktu itu akuntansi ya, teman saya juga kebanyakan anak akuntansi. Kebetulan saya di SMK ya agak aktif juga kan lomba akuntansi, jadi berkenalan sama SMK-SMK yang ada di luar. Nah, ada temen tuh salah satu, mungkin bisa dibilang duo lah, kita duet tuh. Aidis, duet gak tuh? Ada duet nih buat ngelatih lomba akuntansi. Jadi sampai sekarang tuh masih terjaga. Sekarang dia ada di Undip dan sekarang dia ada organisasi join di Ikatan Akuntan Indonesia di daerah Jawa Tengah. Oh yang itu Kak. Iya, betul. Oh, sangat menarik sekali nih teman-teman. Dari kisah pengalaman narasumber kita yaitu Kak Dina dan Kak Eka. Nah, ada lagi pertanyaan sih sebenarnya dari kamu. Apa tuh sebenarnya? Kak? Tapi kita Ada boleh apa? nanya nggak sih Iya, sebenarnya? boleh Kita setelah- boleh nanya nggak sih? Boleh, boleh, sebenarnya? boleh. Masa kita Boleh doang banget, yang nanya boleh ya? banget. Mungkin setelah Lupa, pertanyaan guys. ini kali ya. Oke. Oke, setelah Pertanyaan dari pertanyaan apa ini. tuh? Maaf guys, lupa nih. Oke. Jadi ada satu pertanyaan yang banyak diresahkan sama Gen Z ini. Aduh apa nih? Waduh. Oke. Apa Berat. tuh? Biasanya orang itu mau masuk organisasi tapi takut karena mengganggu urusan pribadi gitu kan. Ganggu dari tugas-tugas atau dari urusan pribadi lain. Kira-kira gimana sih ngatasinnya mau manajemen waktunya gitu. Biar bisa organisasi ini buat yang pribadi ini gitu. Kira-kira gimana tuh?
Oke. Oke, dari siapa dulu nih? Mungkin dari Kak Dina dulu, dari Oh. KIK. Saya lagi nih. Oke, kalau dari aku tuh ini kayaknya udah perbincangan yang sangat umum sekali. Iya. Yang pasti paling penting itu adalah prioritasin dulu yang mana. Prioritaskan dulu yang mana. Betul. Kalau aku tuh biasanya ngeprioritasin tuh dibagi menjadi 3. Yang satu itu prioritas dalam hal kamu mau fokus di akademik atau di non akademik. Kalau di akademik berarti kamu fokusnya ya di kuliah kamu, jangan di organisasi. Kamu juga pertimbangin nama potensi kamu sendiri. Emang kamu tuh unggul di non akademik atau di akademiknya. Lalu yang prioritas kedua itu prioritas antara acara. Kan kalau kuliah tuh kadang kayak oke, ini masih belajar, ini masih bisa dipakai nih. Masih bisa lah kita ikuti. Tapi kamu punya tanggung jawab yang gede nih di suatu acara ini, di organisasi ini yang benar-benar kalau kamu hilang, bukan hilang sih. Kalau kamu izin kok hilang ya bahasanya. Aduh, ngeri kan. Ditangkap apa ya? Diculik. Aduh. Kalau kamu izin bisa kacau nih karena kamu yang megang tanggung jawabnya di situ. Nah, kalau itu aku bagi prioritas gitu sama prioritas waktu. Misalkan deadline-nya yang lebih cepetnya tuh yang mana dulu. Kita unggulin dulu yang emang mepet banget gitu sih kalau aku. Oh, kalau dari KIK gimana, Kak? Oke, kalau masalah time management ini udah sangat umum ya. Tadi katanya takut kalau misalkan nggak kebagi waktunya. Tuh. Gini, jangan takut di awal-awal tuh. Nah. Jangan takut ya. Betul. Iya, Takut nanti ya. kalau Sama kayak tadi ya, iya, jangan takut pokoknya. jangan takut kalau mau berkembang ke depan tuh, harus berani melangkah. Nah, caranya tuh tadi udah di-spill sama Kak Dina. Kita atur prioritas kita yang mana dulu. Misalkan kita mau prioritasin akademik ya berarti kita lebih fokus ke akademik. Kalau misalkan kita udah terlanjur nih join BEM, berarti kita bagi-bagi tuh misalkan ada tugas kuliah nih yang deadline-nya mepet, kita harus kerjain itu dulu pastinya. Pastinya kita harus prioritasin yang pertama tuh akademik. Saya selalu bilang ke anak-anak BEM, awal-awal pasti harus prioritas akademik dulu. Jangan organisasi. Jangan sampai tugas-tugas kalian terlantar gara-gara organisasi, gara-gara alasan organisasi. Tuh. Kan banyak orang-orang di TikTok ya. Kalau misalnya orang ikut organisasi katanya akademiknya jelek. Iya, jadi jelek. Padahal Iya. kalau Padahal kalian iya. lihat tuh malah bagus-bagus loh Iya, akademiknya. tergantung orangnya, gitu. Bagaimana. Balik lagi ya ke dirinya masing-masing. Terus ya kalau misalkan ada kegiatan itu mulai ditentukan tanggal-tanggalnya, jadwal-jadwalnya. Misalkan kita ada kegiatan acara apa nih? Ada acara lomba antar SMA SMK. Kita jadwalin di bulan apa? Misalkan bulan Februari di tanggal-tanggal berapa. Nah, di tanggal-tanggal itu kita harus bisa kosongin tuh karena kita udah mulai prioritas ke tanggung jawab kita di organisasi begitu. Sama ini sih Kak, kan tadi kan katanya takut ya, Iya, negara iya, takut. betul. Nah, sebenarnya tuh kalau di bidang akademik dulu jangan takut untuk meminta tolong. Kadang tuh biasanya orang tuh karena takut itu tuh ini Kak, karena Gak enakan iya, jadinya. nggak enakan. Iya, bisa gitu. Padahal tuh Nggak enakan. tugas itu tuh bisa didelegasikan ke orang lain juga. Iya. Oke. Mungkin Mungkin Cipul ya. Kak Dina tadi mau bertanya. Ah nggak jadi Oh, deh nggak Kak. jadi. Aduh guys, nggak kerasa ya kita sudah menemani kalian berapa menit? 20 menit ada kali Ada. ya? Sejam kali ya sama. Jadi kasih kan ngobrol, jadi lupa kan kita tadi yang pertanyaan terakhir itu kelewat. Tenang, Kak kok. Amri mulainya lagi. Paslon 1 selalu memprioritaskan Oke. kalian. Mungkin cukup sekian dari podcast kami. Jangan lupa like, comment, and share channel YouTube PTG Depok. Saksikan terus di channel PTG Depok di konten-konten barunya. Oke. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.